Di awal film kita diperlihatkan seorang bocil yang bernama Xiaomei bersama sang adik dialah yang bernama Xiaoyun. Mereka berdua adalah kakak beradik yang tinggal di pinggir kota. Namun sayang sekali, budaya Cina pada masa lalu, satu keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu orang anak saja. Kemudian sang ayah melihat ada seseorang yang datang karena takut ketahuan. Kakak yang bernama Xiaomei langsung masukkan ke dalam lemari untuk bisa disembunyikan supaya mereka tidak ketahuan telah memiliki dua anak. Singkat cerita, 25 tahun kemudian, tepatnya di Roma, Italia, mafia Cina sedang melakukan penyelundupan para gadis untuk dijual. 脱衣服，脱，全脱了，脱。 Semua gadis yang telah diculik dipaksa untuk membuka busana. Mereka semua harus diperiksa terlebih dahulu. Salah satunya adalah Xiaomei yang sekarang sudah dewasa. Dia yang datang ke kota gelap ini untuk menemukan sang adik tercinta. Ternyata Xiaoyun telah hilang dan dia harus mencarinya. 脱衣服！ 小雨在哪？ 好像有人！ Sungguh mengerikan sekali. Xiaomei yang telah terlatih oleh ayahnya sejak kecil, dia pun langsung menggeledah satu kamar demi kamar. Tiba-tiba saja seseorang telah memberitahu bahwa seorang laki-laki telah membawa Xiaoyun. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan Mr. Wong. Ini adalah dedengkot dari bos mafia Cina yang sekarang berada di Italia. Seluruh para anggotanya telah dihajar habis-habisan oleh seseorang. Disinilah kita akan melihat Xiaomei sekarang sudah berada di Italia untuk bisa mencari Xiaoyun. Menurut informasi, Xiaoyun berada di sebuah restoran Alfredo. Tanpa basa-basi, Xiaomei langsung mencarinya. Kemudian tanpa basa-basi, di mana Xiaomei langsung datang ke dapur untuk bisa bertanya di manakah Alfredo berada pada seorang laki-laki yang bernama Marcelo. Dia mengatakan Alfredo adalah ayahnya dan sekarang tidak mengetahui di manakah dia berada. Tanpa basa-basi, Xiaomei langsung menghajarnya. Dove Dov'è Alfredo? Non lo so dove sta mio padre. 他在哪？ È sparito con la puttana. Selang beberapa lama kemudian, Marcelo langsung menemui seorang laki-laki bernama Anibal. Ia adalah sahabat ayahnya Alfredo untuk bisa menanyakan di manakah sang ayah berada. Karena tadi ada seorang wanita Cina yang datang langsung melakukan ancaman untuk bisa menemukan Alfredo. Namun orang-orang malah menertawakan Marcelo karena dia ciut terhadap wanita. Matte, ide bene papà. Mamma, giusto io, sti musiciarri maledetti. Kemudian pada malam hari, Anibal langsung datang kembali ke restoran untuk bertanya kepada Marcelo. Ternyata ada ibunya yang bernama Lauren. Mereka berdua sudah sejak lama berkawan, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga. Untuk bisa menemukan Alfredo di manakah dia berada, karena sudah lama tidak bertemu, bahkan tidak ada kabar sama sekali.
Hannibal langsung mengatakan kepada Marcelo untuk melakukan perbincangan yang sangat-sangat serius tentang wanita Cina yang datang tadi siang untuk bisa melakukan identifikasi seperti apakah wanita tersebut. Bisa jadi itu adalah wanita berbahaya. Namun tiba-tiba saja Xiaomei datang. Anni, ma io come te la descrivo una scena? Oh, stronza, con una forza incredibile. Senti, Tipo lei. Oh, lei. oh, è lei? Dai, dai! Che dovete fare? Edas sekali. Dua laki-laki berbadan kekar pun langsung habis dihajar oleh Xiaomei karena dia adalah wanita yang tidak bisa diremehkan. Hannibal langsung datang ke markas preman di pinggir pasar untuk bisa mengatakan siapa orang yang telah bisa membawa wanita Cina tersebut akan dibayar dengan harga yang sangat mahal sekali. È chiuso. 你有车吗？ Sungguh tanpa diduga, Xiaomei yang telah memergoki Marcelo untuk datang ke suatu tempat bersama seseorang yang telah diinterogasi oleh Xiaomei, membawa mereka ke pinggiran kota untuk menggali sebuah lubang. Entah apa yang telah terjadi. Ketika Xiaomei memaksa kepada mereka untuk menggali lubang tersebut, tanpa diduga, Xiaoyun telah ditemukan. Sebuah hati yang telah teriris oleh katersilet, di mana Xiaomei benar-benar sangatlah berduka. Xiaoyun, adik tercinta, telah mati dikubur dengan sangat tragis sekali. Otomatis, di mana Xiaomei langsung menyalahkan kepada Marcelo tentang apa yang telah terjadi. Bahkan Marcelo pun tidak mengerti tentang bahasa Xiaomei yang menggunakan bahasa Cina karena dia adalah orang Italia. Sehingga dia pun langsung melihat ternyata ayahnya Alfredo ada di tempat ini terkubur bersama Xiaoyun. Papà? Ma che t'hanno combinato? Singkat cerita, Marcelo pun langsung memberikan sebuah hubungan telepon kepada Hannibal untuk bisa menjemputnya di suatu tempat. Dengan keadaan Marcelo pun sudah lemas tak berdaya karena melihat sang ayah tercinta sudah lama tak bertemu. Dia pun melihatnya sekarang sudah terkujur kaku, bahkan mati dengan sangat tragis. Sisi yang lain, kita diperlihatkan Xiaomei membawa jasadnya Xiaoyun sekarang berada di pinggir pantai untuk melakukan upacara pembakaran supaya Xiaoyun tenang di alam sana. Kemudian esok harinya, di mana Hannibal langsung membawa Marcelo ke tempat peninggalan ayahnya. Dia yang telah menyembunyikan pelacur Cina bersama para mafia Cina. Ma che mi sta facendo? Tanpa diduga esok harinya, di mana markasnya Mr. Wong, dia langsung kedatangan tamu. Marcelo membawa pisau dapur untuk membunuh Mr. Wong. Wang, che sei un assassino! Tutti quanti, te il capo tu! Sei un assassino! Setelah melihat kejadian tadi siang, di mana Xiaomei mengerti bahwa semuanya bukan salah Marcelo, dia langsung berdandan untuk bisa bertemu dengan Mr. Wong. Dia yang sudah yakin bahwa Xiaoyun telah dibunuh oleh Mr. Wong, dia pun langsung datang ke tempatnya. Singkat cerita, Xiaomei yang sudah tiba di tempat kediamannya Mr. Wong, dia sedang ngobrol bersama para rekannya.
Tanpa basa-basi, Xiaomei langsung membrutal. Sungguh sangat disayangkan sekali, seorang pekerja restoran telah menemukan Xiaomei sudah berlumuran darah. Tanpa basa-basi, laki-laki tersebut langsung membawa Xiaomei ke rumahnya untuk bisa diobati. Selang beberapa lama kemudian, Marcelo pun langsung dihubungi untuk bisa meminta bantuan. Karena tidak mungkin Xiaomei dirawat di tempat ini, harus bisa disembunyikan di rumahnya Marcelo. Tu vivi da solo, noi siamo 7. Fate, oh, 5 figli, 5. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Marcelo pun langsung mengalah untuk membawa Xiaomei ke tempatnya karena dia memerlukan sebuah pengobatan yang sangat serius. Tiba di tempat ayahnya dahulu, dia pun langsung dibaringkan untuk bisa diobati. Lalu mengatakan kepada Xiaomei bahwa adiknya Xiaoyun telah lama bekerja sama dengan Mr. Wong dan berselingkuh dengan ayahnya. Namun ternyata situasi menjadi kacau. Portato questi. Io sono Marcello. Xiaomei. Hai fame? Singkat cerita, keesokan harinya Marcelo pun langsung mempersiapkan makanan untuk Xiaomei karena dia pastinya sudah lapar berat. Setelah disajikan, Xiaomei langsung keluar dari kamar melihat dandanannya sangat cantik jelita sehingga Marcelo pun langsung tercengung. Bahkan dia salting di hadapan Xiaomei. Buono. Kemudian ketika malam hari, Marcelo langsung mengajak Xiaomei untuk jalan-jalan. Tetapi Xiaomei telah mendapatkan sebuah pamflet bertanya siapakah ini. Ternyata itu adalah putranya Mr. Wong. Namun Xiaomei tidak berkata apapun lagi. Dia langsung mengatakan kepada Marcelo untuk lanjut jalan-jalan ke tengah-tengah kota Roma. Di sebelah kanan sebelah kiri gemerlapnya dunia malam di Roma. Ternyata Xiaomei menyukainya dengan keindahan suasana malam ini, sampai dia mengungkapkan isi hatinya. 我好开心啊！ Si chiama Teatro Marcello, come me. Marcello! Ciao! Ciao Roma! Ciao Roma! Kemudian Marcelo yang sekarang melihat pemandangan yang sangat indah bersama Xiaomei, mereka berdua pun langsung menikmati keindahan alam yang sangat indah tengah-tengah kota Roma, Italia. Akan tetapi, ketika Marcelo sedang melakukan perbincangan, namun tiba-tiba saja di mana Xiaomei telah menghilang. Tanpa diduga, Xiaomei telah kabur. Dia langsung pergi ke bawah, maka Marcelo pun langsung mengejarnya dan mengatakan bahwa ini sangatlah bahaya sekali. Tanpa diduga, Xiaomei langsung jujur bahwa dia ingin melakukan balas dendam kepada Mr. Wong. 他却死了，所以我一定要帮他报仇。那你想怎么办？我们能做些什么？ Singkat cerita, ketika esok pagi, ketika Marcelo datang ke rumah untuk bisa mencari Xiaomei, tanpa diduga Xiaomei pun telah kabur lagi, diduga untuk melakukan balas dendam. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan bahwa Mr. Wong sekarang sedang menyamar di tengah-tengah kerumunan untuk bertemu dengan putranya. Tanpa diduga, Mr. Wong yang hubungannya tidak baik dengan putranya, dia pun mengendap-endap untuk bisa melihat konser putranya. Tanpa disadari oleh Mr. Wong, dari kejauhan ternyata Xiaomei sudah mengintainya.
Akhirnya dia pun langsung mengejar Mr. Wong. Sebuah kesempatan yang sangat langka sekali, di mana Mr. Wong tanpa pengamanan, dia pun dikejar oleh Xiaomei ke tempat yang sangat sepi sekali. Bahkan ini adalah kesempatan Xiaomei untuk melakukan balas dendam. Lalu, tiba-tiba sebelum kita lanjut, di mana Mr. Wong sedang menceritakan tentang keberadaannya Xiaoyun setelah ternyata Alfredo meninggal. Xiaoyun yang sekarang sedang menangis sejadi-jadinya tanpa basa-basi, Mr. Wong langsung membunuhnya. Singkat cerita, keesokan paginya, Marcelo yang sedang melintas di rumah kediamannya Mr. Wong. Banyak sekali polisi dan orang-orang yang sedang berduka cita karena Mr. Wong telah mati. Tiba-tiba saja, Xiaomei langsung menceritakan apa yang telah terjadi terhadap ayahnya. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat bahwa Xiaoyun bersama Alfredo, dia adalah kekasih buta yang akan menjual aset rumah dan restorannya kepada Mr. Wong. Namun tiba-tiba saja Hannibal langsung datang kepada Alfredo. Dia adalah sebagai sahabat sejati untuk bisa memperingatkan kepada Alfredo tidak boleh menjual aset keluarga, dan dia mencapakan istri dan anaknya Marcelo, di mana akan dijual kepada Mr. Wong. Ini hanya sebatas untuk bisa mendapatkan gadis muda, yaitu adalah Xiaoyun, yang menjadi pelacurnya Mr. Wong telah lama bekerja untuk dirinya. Akan tetapi cinta sudah buta. Akhirnya Alfredo pun malah menjadi adu cekcok bersama Hannibal sebagai sahabatnya, mengatakan bahwa ini adalah urusan pribadi, bukan urusan dirinya. Ma non ci ha pensato via tua moglie, la famiglia, è stato nostro, poi sarà da Marcello e dei figli da Marcello. Ma tutto questo per lo da piacere. Alfredo yang sudah menjadi laki-laki bejat akan mendapatkan sebuah lubang brewoknya Xiaoyun. Ia tetap saja akan menandatangani perjanjian bersama Mr. Wong, entah apa yang dilakukannya. Walaupun Hannibal terus saja menodongkan senjata kepada Alfredo untuk bisa menghentikan perjanjian tersebut. Sayang sekali, semuanya telah terlambat. Akhirnya Alfredo langsung dibunuh. Anni, vattene, non l'ha mai fatto pure a nessuno. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, semuanya sudah diceritakan kepada Marcelo. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaomei, Marcelo menjadi sangat marah kepada Hannibal tentang apa yang dilakukan kepada ayahnya. Tanpa basa-basi, akhirnya Marcelo pun langsung mengunci Xiaomei. Kemudian selang beberapa lama kemudian, akhirnya Marcelo telah menemukan Hannibal, di mana dia pun langsung dikejar oleh Marcelo untuk mengatakan dialah yang telah membunuh ayahnya. Dillo! Sei stato tu! L'hai ammazzato tu il tuo migliore! Lo stava abbandonando. Marcelo yang telah diselimuti dendam bahkan amarah yang sangat mendalam, dia pun tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Hannibal bahwa ayahnya Alfredo telah menjual seluruh aset bahkan seluruh kekayaannya kepada Mr. Wong hanya untuk seorang gadis dan memperebutkan lubang brewok. Namun semuanya tidak masuk akal kepada Marcelo.
Akhirnya mereka berdua pun saling adu cekcok. Dengan begitu, mereka berdua pun terus saja mengancam. Bahkan Hannibal malah bunuh diri. Mi fai schifo, vaffanculo, basta. E dai, ammazzami. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Xiaomei yang sekarang kembali ke rumahnya, dia pun langsung membuka perguruan bela diri untuk bisa memenuhi seluruh kehidupannya, dan dia membudayakan bela diri Cina. Bahkan ternyata Xiaomei sudah menikah bersama Marcelo, mempunyai 2 anak. Buon appetito. 要你带他们俩了，不然我时间来不及。 Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia tentang film ini? Langsung saja tulis di kolom komentar. Xiaomei yang mempunyai sebuah tradisi di Cina, satu keluarga hanya memiliki 1 orang anak. Bahkan ternyata keluarganya Xiaomei mempunyai saudara. Xiaomei yang menjadi korban untuk diam di rumah. Bahkan Xiaoyun yang telah dibersekolahkan tinggi-tinggi oleh orang tuanya malah menjadi pelacur di Italia. Sungguh sangat disayangkan sekali. Memang itu adalah kehidupan yang tidak bisa diduga. Seorang gadis desa rusak di kota, di mana Xiaoyun telah diculik oleh mafia Cina, dijual, bahkan menjadi pelayannya hidung belang. Namun mungkin saja niat Alfredo adalah untuk menyelamatkan Xiaoyun dari genggamannya Mr. Wong yang telah menjadi seorang pelacur dan dijual ke seluruh para laki-laki hidung belang. Akan tetapi sayangnya, di mana situasi pun tidak mendukung kepada Xiaoyun. Mereka telah berhadapan dengan Mr. Wong. Bahkan ternyata Alfredo sudah dibutakan dengan keinginan hasrat dirinya. Bahkan dia telah menjadi pengkhianat keluarga. Memang itulah yang disebut dengan sifat tamak manusia. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.